Hai guys, selamat datang di Quantum Telecommunication. Hari ini kita bakal bahas tentang alat-alat apa aja sih yang kita perlukan pada saat kita servis handphone. Tapi sebelum video ini lanjut, gue pengen ngingetin buat jangan lupa buat like dan subscribe dulu. Nah, biasanya reparasi handphone itu perlu alat-alat dan bahan yang khusus. Setiap alat juga memiliki fungsi spesifik untuk menangani masalah tertentu. Mengenal alat-alat ini penting banget buat pengguna yang ingin memperbaiki perangkatnya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alat-alatnya ya guys. Nah, yang pertama ini ada multimeter digital. Fungsinya itu yang pertama dia buat ngukur tegangan. Jadi dia ngecek tegangan baterai dan komponen lain. Jadi dia mastiin nilai sesuai spesifikasinya. Yang kedua, dia mengukur resistansi. Jadi dia ngecek nih kontinuitasnya jalur PCB dan dia deteksi nih kira-kira ada kerusakan nggak pada komponen. Dan yang selanjutnya dia sebagai pengukur arus. Jadi dia nganalisis kira-kira konsumsi daya handphonenya gimana. Ada masalah nggak di pengisian dayanya. Yang kedua ini ada power supply atau PSU. Ini dia fungsinya buat ngetes. Sama kayak multitester, tapi dia lebih detail. Jadi dia ngetes apakah handphonenya masih bisa ngecas nggak. Dan juga ini kayak buat ngecas handphonenya pada saat kita lakuin reparasi. Selanjutnya kita punya solder sama desolder. Dia fungsinya tuh buat menyambung komponen elektronik. Jadi dia memperbaiki jalur PCB yang rusak. Buat desoldernya, dia kayak menghilangkan timah solder yang lama. Jadi kayak bikin kita gampang buat ganti komponen. Dan ini butuh latihan khusus ya, nggak disaranin buat pemula. Takutnya nanti malah makin rusak handphonenya. Habis itu kita juga ada tang potong. Habis itu kita juga punya pry tool dan juga spatula ya. Dia jadi buat buka handphonenya. Ini harus pakai yang sesuai, jadi pastiin ujungnya tipis. Terus cara penggunaannya juga mesti perlahan buat buka sambungannya gitu, jadi dibukanya dari samping casing gitu, celah-celah casing lah. Terus ada juga pinset anti-statik ya, dia mencegah kerusakan komponen akibat listrik statis. Jadi ini ideal banget buat menangani bagian-bagian kecil di handphone. Cara penggunaannya tuh pegang komponennya dengan lembut. Hindari terlalu menekan terlalu kuat ya. Dan gunakan di area yang bebas listrik statis. Habis pakai, simpan di tempat kering, bersihin secara berkala, dan hindari kontak dengan bahan kimia. Buat tipenya sendiri, ini ada yang lurus ke bawah dan juga ada yang dia bengkok gitu ya. Atau dia jadi lebih kecil gitu. Biar lebih gampang ngambil bahan-bahan yang kecil di handphone itu, komponen yang kecil itu. Habis itu juga ada obeng presisi. Ini kita punya dua, yang satu elektrik, yang satu yang masih manual. Fungsinya buat buka casing handphone. Ya kalau kalian lihat di handphone tuh ada skrup yang kecil-kecil, ini buat dibuka guys. Jenis obengnya banyak ukuran, banyak bentuk kepala juga. Jadi pastiin itu cocok sama skrup yang ada di handphone. Penggunaannya simple aja, gunakan dengan tekanan lembut pada saat membuka skrup. Terus juga ada isopropyl alkohol atau biasa thinner ya dibilangnya. Ini fungsinya buat bersihin komponen elektronik. Jadi dia ngilangin kotoran dan sisa adhesif gitu. Cara penggunaannya pakai ini ya, pakai cotton swab atau pakai apa namanya? Kapas. Pakainya dikit aja atau secukupnya ya. Jangan terlalu basah. Dan nyimpennya harus di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya ada penjepit PCB. Jadi dia harus dipilih sesuai ukuran PCB-nya ya. Dan harus dikerjain di tempat yang bersih. Cara pakainya, letakin PCB-nya dengan hati-hati. Dikencangin penjepitnya secukupnya, jangan terlalu kuat juga. Dan digunakan hati-hati saat menyolder. Habis itu kalau mau disimpan, simpen di tempat yang kering dan bebas debu. Selanjutnya itu ada plat BGA atau ball grid array. Dia itu fungsinya buat hubungin chip dengan papan sirkuit pada handphone. Jadi dia ngasih sambungan yang kuat nih dan memungkinkan banyak sambungan dalam ruang kecil, sama dia bantu buat dinginin chipnya. Nah, penggunaan plat BGA ini harus
langsung oleh teknisi, karena tekniknya khusus buat pakai si plat BGA ini. Lanjut, di sini juga ada sikat IC ya. Dia fungsinya buat bersihin komponen pada handphone. Jadi cara gunainnya tuh perangkatnya mesti mati. Dan sikat lembut area kotor seperti chip dan konektor. Dan setelah itu dipastiin lagi nih apakah udah bersih dari debu dan kotoran apa belum. Sikat ini untuk menjaga komponen tetap bersih dan optimal. Kita juga punya timah gulung ya. Timah gulung ini digunakan untuk menyolder komponen ke papan sirkuit. Jadi dia mastiin nih sambungan listriknya stabil. Dan selain yang gulung, kita juga punya yang cair. Yang cair bedanya dia digunakan untuk reflow soldering. Jadi untuk memperbaiki sambungan solder yang rusak nih dan mengganti komponennya. Selanjutnya kita juga punya kawat jumper. Jadi dia gunanya untuk menyambungkan jalur yang putus pada papan sirkuit handphone. Jadi cara pakainya tuh pertama kita temuin dulu nih jalur yang putus yang mana di papan sirkuit. Habis itu kita potong kawat jumpernya sesuai dengan panjang yang diperlukan. Begitu kita pasang nih di kedua sisi jalur yang putus. Terus kita solder, kita panasin. Selanjutnya kita ada solder wick juga. Ini dipakainya untuk membersihkan sisa timah di kaki IC handphone. Selanjutnya ini ada lem LCD ya. Dia fungsinya buat hubungin layar LCD ke bingkai atau ke casing perangkat. Ini pakainya mesti hati-hati. Jangan sampai ada udara atau debu yang masuk antara layar sama bingkai. Jadi perangkatnya bisa berfungsi dengan optimal. Lalu kita ada USB adapter. Dia fungsinya untuk memantau arus ya. Jadi dia ngedetect nih arus listrik yang mengalir pada saat perangkat sedang diisi daya. Dia memeriksa tegangan juga, menampilkan tegangan yang diterima oleh perangkat, sama dia mengidentifikasi masalah dengan kabel atau adaptor pengecasan. Biasanya dengan USB adapter, kalian bisa mastiin nih perangkat kalian bisa menerima daya dengan benar atau enggak. Ini adalah flux. Jadi dia fungsinya buat pencopotan komponen. Jadi dia melelehkan timah shoulder, jadi ngangkat komponennya itu gampang dari papan sirkuit. Dia mencegah kerusakan pada papan juga atau komponen selama proses pencopotan. Dan dia juga memastikan sambungan solder yang bersih dan bebas residu. Ini isolasi anti panas. Dia itu mencegah kerusakan pada komponen sensitif akibat suhu tinggi ini pada saat soldering, sama ngurangin resiko overheating juga. Dan dia menjaga biar panasnya nggak menyebar ke bagian lain dari papan sirkuit. Jadi dia melindungi perangkatnya secara keseluruhan. Selanjutnya juga ada lem UV ya. Lem UV ini dia bakal keras pada saat kena sinar UV. Jadi dia bisa menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama. Idealnya tuh dipakai diaplikasikan di area yang kecil atau presisi tinggi. Kayak nempelin layar ke bingkai. Dia juga bisa kering dengan cepat kalau di bawah lampu UV. Jadi mengurangi waktu tunggu. Nah ini juga ketinggalan nih. Ini timah juga, timah pasta. Dia biasanya dipakai dalam proses cetak IC. Jadi dia menambah timah pada kaki IC selama proses pencetakan. Dia juga memastikan sambungan solder yang baik antara IC sama papan sirkuit pada saat proses reflow. Jadi dia menciptakan sambungan solder yang kuat dan stabil di kaki IC. Nah, jadi dengan alat-alat yang udah kita bahas tadi, kalian udah bisa memperbaiki handphone dengan lebih mudah dan efektif. Setiap alat punya fungsinya sendiri yang sangat membantu dalam proses perbaikan dan perawatan handphone. Pastiin juga kalian tahu cara pakai setiap alat dengan benar dan ikuti langkah-langkahnya juga supaya hasilnya jadi lebih maksimal dan tidak menimbulkan kerusakan lainnya pada handphone tersebut. Dengan alat yang tepat dan keterampilan yang tepat, kalian bisa membuat handphone kalian berfungsi dengan baik dan memperpanjang umur handphone kalian. Mau ngingetin juga kalau misalnya LPK Quantum itu buka kelas online dan juga offline. Jadi kalian bisa langsung daftar ke kita dengan cara menghubungi kontak person yang ada di sini nih. Atau ada di deskripsi kita nanti. Bakal kita taruh di deskripsi. Oke, kurang lebih gitu aja video tentang alat-alat dan perangkat-perangkat yang kalian butuhkan untuk melakukan servis handphone. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komen di bawah, nanti coba kita jawab. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video kita yang akan datang nantinya. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian dan berguna buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.